Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat percikan iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya senang sekali bisa kembali dalam acara Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Baik, sahabat percikan iman rahimakumullah, silahkan dibuka mushafnya surat Al-Baqarah ayat ke-35. Saya akan contohkan terlebih dahulu, silahkan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Alhamdulillah. Sahabat percikan iman, barusan sudah saya contohkan ayat 35. Kita bahas satu persatu tentang teori tajwidnya. Silahkan diperhatikan. Waqulna ada huruf mad tabi'i, yaitu karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Nah, panjangnya dibaca 2 harokat. Ya Adamu, ada mad jaiz muttasil, munfasil, mad jaiz munfasil, mohon maaf, yaitu huruf mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ya, dibacanya panjang, boleh 4, boleh 2, boleh 4, boleh 5. Silakan pilih di antara satu. Tapi harus konsisten semuanya. Jadi kalau teman-teman baca mad jaiz munfasil ini awalnya kita ngambil 2 misalkan, karena bacanya agak cepat, maka semuanya harus 2. Kalau bacanya 4, maka semuanya panjangnya harus 4. Tapi kalau 5, maka panjangnya pun harus 5. Dalam kesempatan kali ini kita akan membacanya 5 harokat. Wa qulna ya a, baru pindah. Ada muskun, kun a, yaitu idhar halqi. Nun sukun bertemu dengan alif. Huruf idhar itu ada 6 ya. Aha, aha, goho. Bacanya idhar halqi itu jelas di tenggorokan. Bacanya kun. Apa yang dibaca jelasnya? Nun sukunnya. Kun a, tidak kung dengung salah, tapi tetap kun a gitu ya. Anta, yaitu nun sukun ketemu dengan ta. Hukumnya ikhfa hakiki, artinya samar yang sungguh-sungguh. Cara bacanya yaitu bacanya masuk dan mendengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Anta, baru pindah. Anta wa zaujuka. Zaujuka yaitu mad lain atau bacaan lain. Harus mad lainmu diwakafkan zauj. Tapi ini dalam kitab Tuhfatul Atfal itu zaujuka dalam bahasanya disebut bacaan lain. Tapi ya ikhtilaf, wallahu a'lam bishawab. Tapi ketika membacanya wa zaujukal, ya tidak nggak boleh, atau zau nggak boleh, tapi langsung wazaujukal gitu. Rukal alif lam komariah, kal dibaca lamnya dibaca jelas. Zaujukal jannah, ada nun tasdid, artinya bacanya gunnah. Jadi dibaca masuk dan mendengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Jannata, pindah. Jannata, langsung ke wakula
La itu mad tabi'i. Karena ada alif. Alif bertemu sebelumnya berharokat fathah. La, 2 harokat dibacanya. Minha idhar halqi. Tadi sudah ya, idhar halqi yaitu bacaan yang dibaca jelas di tenggorokan. Minha, tidak min, tidak bilaguna, tidak biguna, atau tidak mendengung. Tapi minha, hanya mad tabi'i panjang 2 harokat, harus tetap konsisten. Hati-hati. Rogodan, dan juga tanwin bertemu dengan huruf, salah satu huruf idhar. Jadi bacaan idhar halqi dibaca jelas. Rogodan haitsu, haitsu banyak 2 harokat sama bacaan lain haitsu syi'tuma. Ada hamzah, hati-hati. Antara syi harus ditekan terlebih dahulu karena ada hamzah sukun. Hati-hati, sebelumnya juga ada huruf tha, makhraj yang hampir mendekati sama seperti sya. Ada 3 huruf yang sama ya, tha, sa, sya, bukan sama tepatnya, hampir sama. Thu syi'tuma, haitsu syi'tuma. Kalau tha atau di umum disebut tha kecil itu ujung lidah nempel ke dinding gigi seri, ujung gigi seri atas. Tha. Kalau sya, tengah lidah nempel ke langit-langit atas. Jadi berbeda. Haitsu syi'tuma, ma mad tabi'i. Di atasnya ada tanda waqaf, yaitu tanda waqaf sod lam, al waslu aula. Artinya ini boleh berhenti, boleh terus, tapi terus lebih baik. Jadi kalau teman-teman habis napasnya berhenti di haitsu syi'tuma, boleh? Boleh. Tapi lebih baik terus haitsu syi'tuma wala taqraba. Lebih baik diteruskan. Kalau Ustaz, gimana kalau memang napasnya nggak kuat, berhenti di situ, apakah harus mengulang kembali atau tidak? Tidak usah mengulang kembali, nggak apa-apa. Tidak usah mengulang, langsung dilangsungkan, nggak. Haitsu syi'tuma, ambil napasnya, wala taqraba, begitu. Lanjutkan. Wala mad tabi'i taqraba. Taqraba qalqalah. Apa itu bacaan qalqalah? Bacaan yang dipantulkan. Dipantulkan, bukan terpantulkan. Kalau terpantulkan tidak sengaja. Ini sengaja harus dipantulkan, tapi tidak boleh dibaca. Wala taqraba, nah gitu, nggak, bukan. Tapi harus wala taqraba. Kesalahan yang sering terjadi ketika huruf qalqalah, terutama huruf qa itu, jadi ke wala taqra, bukan take, tapi ke o, taqo. Wala taqraba hadhihi, begitu. Ba mad tabi'i, ha mad badal, hadhihi syajar. Alif lam syamsiyah, karena di situ ada huruf syamsiyah, alif lam, jadi dibacanya dimasukkan idgham syamsi, nama yang lainnya masuk ke shinnya. Hadhihi sya, tidak hadhil sya, tapi hadhihi syajarata. Fatakuna ku mad tabi'i, na mad tabi'i juga, minaz zalimin. Minaz za, alif lam syamsiyah atau digun syamsi, za mad badal, limina mad arid disukun, yaitu huruf mad yang hidup, huruf mad yang sukun bertemu dengan berharokat huruf hidup dibaca di akhir kalimat. Mad arid disukun. Baik, sahabat Percikan Iman, di segmen kedua berikutnya kita akan membahas ayat yang ke-36. Tetap berada di Percikan Iman mengaji Al-Quran Semangatku.
Alhamdulillah, kembali lagi di acara Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Baik, sahabat Percikan Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada kesempatan hari ini kita akan membahas ayat ke-36. Silahkan dibuka mushafnya, surat Al-Baqarah ayat ke-36. Sebelumnya disimak terlebih dahulu, saya akan contohkan secara lengkap, secara utuh ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Alhamdulillah sudah saya contohkan, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang hukum-hukum dan teori yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-36 ini. Fa'azallahuma, zal harfun tajwid ya, bertasdid, dimasukkan zallahuma masya, ada alif lam syamsiyah atau idgham syamsi. Cara bacanya jadi dimasukkan ke huruf shinnya, idgham syamsiyah, baca idgham masuk tapi tidak dengung, masukkan saja. Masya nggak boleh masya, tapi masya hamadnya melebur ke huruf syamsiyah. Sya. Syaitoni, syaitoni, to itu mad badal panjang 2 harokat saja. Syaitonu, anha, anha itu nun sukun bertemu dengan ha. Jadi dibacanya idhar halqi. Artinya idhar halqi itu bacaan jelas di tenggorokan. Harus dibaca jelas. Apa yang dibaca jelasnya? Yang dibaca jelasnya yaitu nunnya. Anha, hati-hati itu di makhraj ain. Sering sekali tertukar dengan pengucapan makhraj a atau hamzah. Anha, padahal bukan anha tapi anha. Dijaga konsisten makhrajnya. Anha fa'akhraja, ketika kho, perhatikan tidak fa'akhraja, tidak ke tapi ke o. Akhraja dibulatkan. Fa'akhraja huma, fa'akhraja huma, gitu. Salah yang sering terjadi tadi jadi ha ya, hati-hati. Jahuma ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Ma dipanjangkan 2 harokat di ayun. Mimma ada mim bertasydid. Artinya gunnah, bacaan gunnah artinya gunnah dengung. Dengung. Cara membacanya masuk dan mendengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Ditahan dulu 3 harokat. Mimma baru pindah. Mimma kana fi, kana fi, ka-nya mad tabi'i, na-nya sama mad tabi'i panjang 2 harokat, fi sama juga mad tabi'i. Di situ ada ha domir ya, terus di atasnya ada shad lam al-waslu aula. Tadi saya contohkan berhenti di situ karena menghindari nafas yang panjangan. Jadi bolehkah berhenti di sana? Boleh, silahkan. Tapi memang lebih baiknya shad lam ini dibaca terus. Kana fihi wa qulnah, gitu. Ketika diwaqafkan fi, jadi mad alif sukunnya. Tapi ketika diwasol mad tabi'i. Wa qulnah bitu tu mad tabi'i, waw sukun bertemu dengan sebelumnya berharokat domah. Tu ba'dukum, ketika ba hati-hati ain ditempatkan makhraj ainnya di tengah-tengah tenggorokan. Dukum, mim sukun ketemu lam. Bacaannya
Mim sukun, hukum mim sukun. Idhar syafawi. Kum tidak didengungkan, tapi dibaca idhar syafawi, jelas di bibir. Kum li ba'din. Li ba'din. Tanwin bertemu dengan ain. Hukumnya idhar halqi. Karena tanwin bertemu ain ini dibacanya harus jelas, tidak boleh dengung, apalagi dipanjangkan, tidak ada huruf panjang di situ. Li ba'din adu. Adu ada tasdid. Ketika waqaf, karena di situ ada jim, tanda waqaf jim. Apa itu tanda waqaf jim? Tanda waqaf jim artinya jim jaiz. Ini boleh berhenti, boleh terus. Jadi kita berhenti di situ boleh? Boleh. Boleh terus? Boleh. Silahkan. Penyesuaian napasnya. Kalau berhenti, adu dimasukkan dulu. Tidak adu, tapi adu ditahan sejenak. Du waqaf raum ya. Du. Tidak adu. Kalau adu berarti itu nggak ada tasdidnya. Harus ada tasdidnya. Adu gitu ya. Wa, wun, wa. Kalau di wasol hukumnya jadi idgham bigunah, karena waw domatain di depannya ada waw. Idgham bigunah, masa masuk dan mendengung selama 1,5 alif. Walakum fi, hati-hati deh, kum fi itu idhar idhar syafawi, mohon maaf. Kum fi idhar syafawi, yaitu bacanya jelas di bibir. Fil ardi ra sukun sebelumnya berharokat fathah, tafkhim, ra sukun yang dibaca tafkhim. Jadi bacanya jangan fil ardi atau fil ardi, tapi harus menebal. Fil ardi Cara menebalkan huruf itu bagaimana? Mengangkat pangkal lidah belakangnya. Fil ar, tidak fil ar, tapi fil ar. Tapi hindari ketika ro sukun ditebalkan, sering kesalahannya jadi terpantulkan. Fil arudi, nah gitu. Hati-hati, tidak boleh seperti itu. Yang benar fil ardi, gitu ya. Mustaqarrun, taqarru, tanwin bertemu dengan wawu. Sahabat percikan iman, perhatikan, tanwin ketemu wawu namanya idgham bi gunnah, yaitu bacaan dibaca masuk dan mendengung selama 1,5 alif atau 3 harokat, 3 ketukan. Mustaqarru wa mata ru, baru pindah. Wa mata matobi'i i, yaitu idhar halqi karena tanwin bertemu dengan alif. La mad badal, hin mad alif disukun. Hin, kenapa disebut mad alif disukun? Karena ada huruf mad sukun bertemu dengan huruf berharokat fathah, dibaca waqaf, dihentikan. Jadi dibaca mad alif disukun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat percikan iman rahimakumullah, bagi sahabat percikan iman yang mau menyetorkan ayat, bacaan ayatnya, silahkan bisa kirimkan voice WhatsApp-nya di 0822 1831 1090. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama acara Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena
setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di Percikan Iman mengaji Al-Quran Semangatku. Baik sahabat-sahabat Percikan Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kembali membahas masih tetap di surat Al-Baqarah ayat ke-35 dan 36. Kita review kembali sedikit, barangkali teman-teman ada yang baru menyaksikan acara ini. Bagi yang sudah menyaksikan, alhamdulillah menjadi penguat. Insya Allah tidak akan rugi. Wa qulna ya adamuskun anta. Wa qulna itu mantobi'i. Kita akan membahas tentang mantobi'i. Mantobi'i itu ada 3 ya. Ke huruf mantobi'i itu ada 3. Alif, wawu, dan iya. Alif apabila fathah bertemu dengan alif, wawu ketika domah bertemu dengan wawu sukun, ya ketika kasroh bertemu dengan ya sukun. Dan dalam Al-Quran itu paling banyak bacaan yang panjangnya 2 harokat. Salah satunya adalah mad tabi'i, itu paling banyak. Makanya hati-hati sahabat Percikan Iman ini harus konsisten ketika membaca panjang yang 2 harokat supaya konsisten. Dan untuk tahapan pemula dan pembelajaran yang baru belajar, mohon maaf, itu harus diayunkan. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah, begitu ya. Bahasan tajwid yang kedua sebagai reviewnya, ya Adamu, yaitu mad jaiz munfasil, yaitu ada huruf mad 2 kalimat yang berhadapan di lain kalimat. Huruf mad ini biasanya ditandai, dipermudah di mushaf Indonesia itu ditandai seperti mirip bendera, itu mad jaiz. Ada temennya satu lagi, yaitu mad wajib muttasil, asma'a misalkan, itu ditandai seperti ada tanda alis. Itu mad jaiz. Kalau dari sisi bacaan sama panjang, boleh memilih, tapi ada perbedaan dikit aja sih. Kalau mad jaiz itu boleh 2, 4, 5. Nah, sedangkan mad wajib itu tidak ada 2-nya, langsung 4, 5, dan 6 kalau mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz munfasil itu huruf mad yang boleh dibacanya 2, 4, dan 5. Sedangkan dalam pembelajaran kali ini kita sudah sepakati supaya melatih napasnya, supaya terlatih, jadi bacanya bisa napasnya panjang gitu. Kita ambil yang 5 harokat. Wa qulna ya, habiskan dulu 5 baru pindah. Adamuskun anta wa zawjukal jannah. Nah, itu pada kesempatan kali ini kita bahas wajib mereview teori tajwidnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali teman-teman rahimakumullah. Baik, saya akan contohkan mereview bacaan dari ayat ke-30, dari ayat 35 sampai ke ayat 36. Silakan di muka mushafnya diperhatikan, bisa diikutin dalam hati ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sahabat percikan iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan dimanapun antum berada, bagi yang mau menyetorkan bacaannya, silahkan kami tunggu langsung voice note via WhatsApp dikirim ke 0822 1831 1090. Terima kasih sahabat yang telah menyaksikan Percikan Iman Mengaji. Sahabat juga bisa menyaksikan Percikan Iman Mengaji ini melalui YouTube Percikan Iman Online, atau bisa di Facebook dan Instagram Percikan Iman. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.